awal kejadian, awal terjunnya Novi, itu kan sebetulnya terjunnya itu sebagai suatu donator. Dari awal kejadian, awal terjunnya Novi, itu kan sebetulnya terjunnya itu sebagai suatu donator ya. Jadi donator, tapi akhirnya terjadi serangan yang sangat banyak yang sifatnya lebih seperti serangan pengadilan. Lalu juga orang yang menyerang terus saja bertambah-tambah. Jadi jelas merupakan stres yang luar biasa. Sampai-sampai Novi sudah terakhir kelihatannya sudah memutuskan untuk mundur saja kan. Itu yang bisa kita lihat sebagai akibatnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Akhirnya Novi umroh. Tapi apa yang terjadi? Pulang kok ada lagi masalah. Ini yang jadi persoalan. Kenapa kok sampai begitu parah ya? Padahal tujuan awalnya kan tujuan baik. Kenapa kok tujuan baik diselesaikan dengan sistem pengadilan? Ini yang jadi masalah utama. Kalau misalnya tujuan baik diselesaikan dengan cara baik, barangkali apakah memberikan sebagian atau tetap khusus memberikan dana untuk matanya, barangkali kan tidak separah ini. Tapi kalau kita lihat sendiri, begitu banyaknya serangan, yaitu suatu yang stres ya, apalagi bagi seorang yang biasa dia diucapkan terima kasih oleh yang mendonasi yang lain. Tapi sekarang bukan terima kasih, tapi hujatan-hujatan yang terjadi. Sekarang ini, kalau misalnya seseorang menerima tekanan-tekanan, maka pertama kita lihat bagaimana kepribadiannya. Apakah kepribadian yang kuat? Apakah dia tidak pernah mengalami sesuatu seperti ini? Kalau tidak pernah mengalami, maka otomatis akan lebih tidak terlatih daripada orang yang biasa, misalnya sering dia berhadapan dengan orang-orang keras, sering misalnya dalam situasi perang, kan lain, dia terlatih. Walaupun tetap itu saja tetap stres. Tapi ini kalau ini pertama kali, maka latihan itu belum ada. Lalu kita lihat lagi bagaimana sebelumnya. Apakah memang kepribadiannya kuat atau kepribadiannya biasa-biasa saja. Kalau memang misalnya ada beberapa kejadian seperti itu, beberapa kejadian yang membuat dirinya terlalu stres, maka dengan sendirinya akan menyebabkan stres yang terlalu besar dan bisa saja sampai kejadian yang terlalu parah pun mungkin bisa terjadi. Jadi kalau kita lihat secara umum mungkin tidak sampai bunuh diri, tapi kemungkinan itu ada. Tapi jelas suatu stres yang berkepanjangan dan akhirnya mungkin terjadi keputusasaan dalam bekerja di kemudian hari. Kejadian sebelum ini saja membuat dirinya sangat tertekan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan suatu keadaan di mana dia terjadi video sur, jadi akhirnya jelas akan sangat memalukan bagi dirinya, sehingga menambah lagi tekanan. Jadi dengan penambahan tekanan mungkin saja nanti sampai depresi. Kita lihat lagi depresinya sampai seberapa jauh. Apakah mungkin nanti sampai terlalu berat karena misalnya ada tekanan lain menjadi terlalu berat, dengan kemungkinan walaupun tidak besar tetap bisa saja sampai ingin bunuh diri. Sebetulnya kita lihat dari saran, karena masalah pribadi kemudian terjadi perkara pengadilan itu cukup sering terjadi, padahal belum tentu perlu. Kalau memang perlu tidak bisa diselesaikan, kita tidak bisa apa-apa, tapi sebaiknya mestinya diatasi secara perdamaian dulu. Demikian juga dengan Novi. Jadi kesalahan pertama menurut saya adalah bahwa kenapa persoalan donasi kok langsung dilanjutkan, langsung dimulai. Kita lihat
hampir awal kan, langsung dimulai dengan perkara yang menuju pada perkara pengadilan, atau paling tidak perlakuannya seperti perkara pengadilan, lalu perlakuan berikutnya seperti ya perkara-perkara permusuhan besar, bukan perkara yang sifatnya mau mendamaikan. Kita lihat dari gerakan-gerakannya ya, kita lihat sampai terakhir dia tidak mau apa-apa, sudah tidak mau membantah lagi, dia biarkan saja dan akhirnya akan keluar. Jadi itu saja. Apakah bisa terjadi pada orang tidak ada apa-apa dia lakukan itu? Jelas dia merasa tertekan. Kemudian kita lihat lagi berikutnya, dia melepaskan jabatannya. Melepaskan jabatan kan tidak semudah itu orang melepaskan jabatan hanya karena satu persoalan. Itu bisa teratasi dan terus saja menjadi tambah membaik ya. Dirinya saja mengatasi tidak masalah, atau ditambah dengan keluarganya, tapi kok tidak teratasi, terpaksa melakukan konsultasi untuk mempercepat supaya depresinya tidak berkepanjangan. Untuk masyarakat, karena sekarang kelihatannya sudah menjadi tren bahwa tiap kali sesuatu itu terlalu sering dijadikan awal daripada suatu perkara. Dan kita bayangkan perkara itu bukan suatu hal yang sederhana, apalagi bagi orang yang belum pengalaman, membawa stres yang besar. Lalu kita lihat lagi dari segi lain, apakah perlu semua ini dengan perkara? Tujuannya apa? Apakah ya untuk diri sendiri atau untuk keperluan nanti bisa membawa penghasilan, atau keperluan apa? Tapi coba kita lihat lebih dari segi manusiawinya, supaya keadaan yang terjadi tidak bertambah parah.